Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalu salatu wa tamu taslim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi wabta' alaina bi ma'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimma yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Amma ba'd. Ila an qala wasabi'uha sujudun marrataini kulla raq'atin ala wahiri mahmulid lahu wa intaharraka biharakatihi. Wasabi'uha rukun salat yang nomor 7, sujudun marrataini sujud sebanyak 2 kali kulla raq'atin pada setiap rakaat. Sujud tersebut ala ghairi mahmulin lahu pada selain benda yang dibawa oleh orang yang sedang sholat, oleh musolli, baik itu berupa pakaian ataupun lain sebagainya. Wa intaharroka biharokatihi, meskipun benda tersebut bergerak sesuai dengan pergerakan musolli. Walau nahwa saririn yataharraku biharokatihi, dan meskipun seperti ranjang yang bergerak sesuai dengan pergerakan musolli, li'annahu laisa bimahmulin lahu, karena sarir ranjang bukan termasuk mahmullah. Fala yadurru sujudu alaihi, maka tidak mengapa sujud di atas sarir. Maksudnya demikian. Rukun sholat yang nomor 7 itu adalah sujud, di mana sujud ini harus pada permukaan, yang mana permukaan tersebut adalah permukaan yang bukan mahmul anhu. Jadi nanti ada mahmul alaih, ada mahmul anhu. Kalau mahmul anhu itu sesuatu yang dipakai atau dibawa oleh orang yang sholat. Baju ketika dikenakan untuk sholat ini mahmul anhu. Gamis ketika digunakan untuk sholat ini mahmul anhu, mahmul lahu. Kemudian sorban yang diikatkan di kepala ini ketika digunakan untuk sholat namanya mahmul lahu. Mukena ini namanya mahmul lahu. Kemudian sorban yang diikatkan di leher ini yang dibawahkan ini juga namanya mahmul lahu. Kalau mahmul alaih itu sesuatu yang diinjak oleh musolli, ini namanya mahmul alaih. Nah, syaratnya sujud ini tidak boleh sujud di atas mahmul lahu. Kalau sujud di atas mahmul alaih itu boleh, meskipun bergerak mengikuti pergerakan orang yang sholat. Kalau ada orang sholat di atas kasur, kasur ini kan berarti mahmul lahu atau mahmul alaih. Mahmul alaih. Kenapa? Karena ini nanti kan diinjak oleh musolli. Kalau pada mahmul alaih ini nggak jadi masalah, meskipun tempat yang digunakan untuk sujud itu bergerak-gerak mengikuti pergerakan musolli. Berbeda kalau ada orang sholat kemudian sujudnya di atas sorban atau di atas mukena yang dikenakan tersebut, maka ini berarti sujud di atas mahmul lahu. Kalau semacam ini tidak sah, sebab syaratnya sujud itu meletakkan kepala bukan pada mahmul lahu, tetapi diletakkannya pada mahmul alaih. Ini maksud daripada ala ghairi mahmulin lahu, diletakkan pada selain mahmul lahu, tetapi diletakkannya pada mahmul alaih. Wa in taharraka biharakati, ini maksudnya meskipun mahmul alaih itu bergerak mengikuti pergerakan musolli, maka tidak jadi batal. Sholat di atas mobil ikut gerak, maka nggak jadi batal dan tidak mengapa. Atau bahkan di sini sholat di atas ranjang,
ya ranjang misalkan, tentunya kan bergerak, atau sholat di atas spring bed, nah ini kan bergerak, ini tidak jadi masalah. Atau sholat di atas sajadah yang ketebalannya itu ya custom, ini sajadah custom misalkan 5 cm misalkan, lah ini tidak jadi masalah. Yang penting namanya mahmul alaih, bukan mahmul lahu. Fala yadurru sujudu alaihi. Kalau sujud di atas mahmul alaih, meskipun ikut bergerak sesuai dengan pergerakan musolli, maka ini tidak jadi masalah. Kama idza sajada ala mahmulin lam yataharrak biharokatihi. Hal tersebut sebagaimana sujud di atas mahmul, di atas sesuatu yang tidak bergerak karena pergerakan orang yang sholat. Ini maksudnya ya sebagaimana ketika kita sholat di atas lantai. Lantai kan tidak mungkin bergerak sesuai dengan pergerakan kita. Katorbin min ridaihi ta'il. Seperti sholat atau seperti sujud di atas selendang yang panjang. Nah ini tidak boleh. Panjenengan misalkan sholat memakai sorban, sorbannya ngelamprah sampai ke lantai. Kemudian kita sujud di atas sorban tersebut. Kalau memang sorban tersebut kita pakai, kemudian ujung sorban itu jatuh ke lantai, maka kita tidak boleh sujud di atas sorban tersebut meskipun tidak bergerak. Karena saking panjangnya kita sujud, kita ruku, kita tasud awal, ujung sorban tidak bergerak, maka ini tidak dikatakan sah, karena kita berarti sujud di atas mahmul lahu. Beda kalau kita sholat di atas sorban, sorbannya kita injak, nggak kita pakai, maka ini berarti sorban statusnya sebagai mahmul alaih, maka ini tidak jadi masalah. Nanti ada contoh lagi, misalkan panjenengan sholat bajunya ini diikat dengan tali yang panjangnya 100 meter, kemudian ujung tali 100 meter yang paling ujung diikat pada najis, nanti tidak sah. Kenapa? Karena sholat ya dengan membawa najis. Beda kalau ada kotoran, misalkan ada tai ayam, kotoran ayam yang sudah kering, kotoran ayam tersebut panjenengan tumpuk sajadah, panjenengan sholat di atas sajadah, maka sholatnya sah. Ini masalahnya memang sedikit nih, karena kuncinya itu tadi membedakan antara mahmul lahu sama mahmul alaih. Itu nanti pengaruhnya besar sekali di dalam ketentuan hukum. Wa kharaja biqaulihi ala ghairi mahmulin lahu, dan dikecualikan dengan ucapan kita atau ucapan musannif ala ghairi mahmulin lahu, pada selain mahmul lahu, malau sajada ala mahmulin yataharraku biharakatihi katorbin min imamatihi. Jikalau dia sujud pada mahmul, sesuatu yang dibawa kemudian bergerak sesuai dengan pergerakan musolli, katorbin min imamatihi, sebagaimana ujung imamahnya musolli, fala yasihu, maka sholatnya tidak sah. Nah ini juga bisa mukena yang potongan. Lah mukena yang potongan panjenengan, ketika panjenengan sujud ternyata mukenanya itu jatuh di tempat muka, panjenengan sujud di atas mukena tersebut, maka ini sujudnya tidak sah. Sujudnya saja ya yang tidak sah. Artinya kalau sujudnya tidak sah, kita harus mengulang sujud, bukan sholatnya tidak sah. Beda, sujudnya tidak sah, maka kita harus mengulang sujud. Kecuali nanti kalau ini berulang-ulang dan dilakukan secara sengaja dan kita tahu kalau itu membatalkan sholat, maka bukan hanya sujudnya yang tidak sah, melainkan sholatnya juga batal. Nah, itu ya. Jadi kesengajaan di dalam sholat yang sebenarnya itu membatalkan sholat, kalau dilakukan secara sengaja maka batal. Kalau dilakukan secara lupa nggak batal. Ya. Fa in sajada alaihi batalat as-sholatu in ta'ammada wa amila tahrimahu. Kalau sujud di atas ujung imamah atau ujung mukena yang bergerak sesuai dengan pergerakan kita, kemudian itu dilakukan secara sengaja dan kita tahu larangan tersebut. Panjenengan tahu tidak boleh sujud di atas sesuatu yang dibawa kita dan bergerak sesuai dengan pergerakan kita, atau bahkan yang tidak bergerak sama sekali tetapi itu dibawa oleh kita.
tahu hukumnya tidak sah, tapi panjenengan memaksakan diri, maka di sini sholatnya batal. Bukan sujudnya saja, tetapi sholatnya juga ikut batal. Wa illa a'ada sujuda. Kalau kita tidak tahu, kalau misalkan sujud di atas sesuatu yang bergerak mengikuti pergerakan kita itu tidak sah sujudnya, maka sholatnya tidak batal, tetapi kita wajib mengulangi sujud. Ini kalau lupa misalkan ya, karena saking cepet-cepetnya panjenengan lupa sujud di atas mukena, atau sujud di atas ujung sorban yang kita ikatkan di kepala. Ini namanya imamah. Nah kalau semacam ini sholatnya sah, hanya saja sujudnya tidak sah, sehingga kita mengulangi sujudnya saja tanpa harus mengulangi sholat. Itu maksudnya demikian. Kemudian wa yasihu ala yadi ghairihi atau yadi ghairihi, dan sah sujud di atas tangan orang lain. Ya, tentunya ini yang tidak ada sesuatu yang membatalkan ketika bersentuhan. Ya laki-laki sama laki-laki ini nggak jadi masalah. Wa ala nahwi mindilin biyadihi, dan juga sujud di atas mindil biyadihi. Mindil itu kayak semacam sapu tangan yang ada di tangan musolli. Nah, ini tidak jadi masalah. Kenapa? Sebab sapu tangan itu berbeda dengan baju, kemudian sorban, kemudian mukena. Karena kan umumnya orang kan sholat tidak memakai sapu tangan. Maka ini dalam bahasa fikih ini tidak dikatakan mahmul. Tetapi ini yu'tabaru amron munfasilan anhu. Ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak nyambung dengan musolli. Karena ini kan nggak ada kaitannya sama sekali dengan sholat. Jadi orang, atau misalkan kalau dalam bahasa kita ya, sholat pakai masker ya. Masker ini kan yu'tabaru amron munfasilan. Ya kalau misalkan ternyata masker ini kan yu'tabaru amron munfasilan, itu maksudnya bukan termasuk sesuatu yang secara umum itu dibutuhkan di dalam sholat. Ya ini kan. Jadi kalau misalkan ternyata sujudnya di atas masker, ya nanti tidak jadi masalah kalau kita melakukannya tanpa ada unsur kesengajaan. Ya, tapi kalau sengaja ini beda lagi nih, karena itu nanti apalagi kalau sudah jatuh ke bawah, ini jelas nggak jadi masalah sama sekali. Masker lepas jatuh ke bawah, sujud di atasnya nggak jadi masalah karena itu sudah munfasil. Nah ini sudah munfasil. Oh nggak jadi masalah karena nanti sujud itu yang wajib ini bagian ini ya. Untuk hidung itu sunnah ya, selainnya yang wajib ini. Dan ini bukan seluruhnya, hanya sebagian saja. Juz'un minaj jabhati, hanya bagian daripada muka, bagian daripada batuk itu. Walau sajada ala syai'in faltasaqa bi jabhatihi sahha wa wajaba izalatuhu lis-sujudi tsani. Kalau sujud pada sesuatu lalu kemudian menempel di batuk seseorang, maka hukumnya sah. Panjenengan sujud, kemudian ternyata di tempat sujud tersebut ada kertas kecil. Ya, panjenengan sujud, atau ada kertas besar, panjenengan sujud, kemudian ternyata nempel. Ya, jadi kertasnya nempel di jidat kita, maka ini sujudnya tetap dikatakan sah. Ya, tetapi nanti kalau sujud yang kedua, panjenengan harus menghilangkan penghalang tersebut. Bedanya kan kalau di dalam sujud yang pertama tadi kita sujud, kemudian ada sesuatu yang nempel, ini artinya penghalang yang ada di antara kita, antara jidat kita, antara batuk kita dengan lantai, ini kan sesuatu yang datangnya itu bukan dari awal. Maka ini nggak jadi masalah. Berbeda kalau setelah itu kemudian panjenengan mau sujud lagi, sementara di jidat panjenengan itu sudah ada penghalang. Berarti penghalang ini muncul sejak awal. Kan dulu aturan mainnya kan yukhtafaru fid dawam mala yukhtafaru fil ibtida. Jadi terkadang ya segala sesuatu yang muncul di tengah-tengah proses ibadah itu dimaafkan. Berbeda kalau sesuatu yang muncul sejak awal ibadah, maka itu tidak dimaafkan. Nah ini termasuk daripada bentuk kaidah tersebut ini ya, penerapannya di dalam fikih itu ini. Ma'a tankisin beserta dengan tankis. Jadi sujud ini harus dengan keadaan tankis.
Tankis itu maksudnya membalik, maksudnya kepala dan leher itu jauh lebih rendah daripada pantat, itu demikian. Fi antar tabi'a ajizatuhu wa ma haulaha ala ra'sihi wa mankabihi wa mankabihi wa mankibaihi lil ittibai, yaitu dengan mengangkat bagian pantat lebih tinggi daripada bagian kepala dan pundak atau leher dan sekelilingnya. Ini harus lebih tinggi. Lil ittibai, karena mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falawin akasa, jika membalik, maksudnya membalik pantatnya lebih rendah, ternyata punggung, kedua punggung, mankib, leher sama kepala itu jauh lebih tinggi. Au tasawaya, atau posisinya sama rata. Jadi kepala, punggung sama pantat itu sama-sama ratanya, lam yujzi'hu, maka tidak cukup. Artinya sujudnya belum dianggap sah. Naam, ya. In kana bihi illatun la yumkinuhu ma'ha sujudu illa kadzalik ajza'hu. Kecuali, ini maksudnya, naam ini kan maksudnya ini. Oh ya, bisa saja benar maksudnya itu. Ya benar juga bisa sah kalau orang tersebut memiliki penyakit, ya penyakit di mana penyakit tersebut mengharuskan dia sujud dalam keadaan yang tidak normal. Nah ini ya, pantatnya lebih rendah daripada punggungnya, bisa jadi, tetapi ini kan tidak mungkin. Secara umum tidak mungkin kecuali orang yang kurusnya luar biasa. Atau misalkan rata, ya. Kepala, punggung, sama pantat itu sejajar. Ya, ini kalau ada penyakit gak jadi masalah. Tetapi kalau dalam keadaan normal maka tidak boleh. Biwad'i ba'di jabhatihi bikashbin ay ma'a kashbin. Kemudian sujud tersebut beserta dengan meletakkan sebagian batuknya bikashbin dalam keadaan terbuka. Artinya batuk ini memang harus benar-benar terbuka. Sebagian batuk harus benar-benar terbuka, tidak ada penutup. Ma'a kashbin fa in kana 'alaiha ha'ilun kaisobatin lam yasihha. Kalau di dalam batuk tersebut atau di atas batuk tersebut ada penghalang, maka lam yasihha, maka tidak sah. Ini maksudnya penghalang yang menghalangi semuanya ya. Kalau hanya sebagian kecil nggak jadi masalah. Tapi kalau menghalangi seluruhnya, sebab yang wajib ditempelkan ini adalah sebagian daripada batu. Tapi kalau ada penghalang seluruhnya, maka hukumnya tidak sah. Illa ayyakuna lijirahatin wa syakku alaihi izalatuhu masyaqqatan sadidatan fayasihhu. Kecuali kalau memang ada penyakit yang mengharuskan kita mengenakan perban, dan perban tersebut tidak mungkin kita lepas, ya, karena memang kalau perban tersebut dilepas maka akan menimbulkan masyaqqah sadidah, artinya sakit yang tidak bisa ditahan secara umum, dan sakit yang jika kita menahan bisa menghilangkan kehusyuan di dalam sholat. Kalau semacam ini fayasihhu, maka tetap sah. Ya intinya syaratnya pokoknya tidak boleh ada penghalang, ya, di dalam batuk kita, kecuali kalau penghalang tersebut adalah penghalang yang memang harus kita gunakan lantaran kita memiliki sakit tertentu, yang mana sakit tersebut jika tidak dikasih penghalang, atau dalam hal ini adalah tidak dikasih perban, maka ini akan sangat mempersulit kita, maka itu hukumnya sah. Wa ma'a tahamulin bijabhatihi faqat ala musallahu, dan dengan sedikit menekan. Jadi panjenengan sujud itu agak sedikit ditekan, ada tekanan sedikit dari batuk kita kepada tempat sujud kita. Jadi jangan ngambang, jadi sedikit ditekan biar lebih terasa. Bi ayyana lahu thiqalu ra'sihi, yaitu gambaran tekanan tersebut sekiranya kita merasakan beban kepala kita, bukan beban hidup ya, tapi beban kepala kita. Jadi kita sujud itu ya sedikit, dengan ketika kita sujud meletakkan batuk kita di atas tempat sujud, kita merasakan beban kepala. Oh ini sekitar 3 kilo, 2 kilo. Ini maksudnya intinya gitulah, merasakan beban kepala.
khilafan lil imami, ini berbeda dengan pendapat Imam Haromen ya. Kalau menurut pendapat Imam Haromen, ini harus benar-benar menekan seluruh muka, ini nempel, telinganya nempel, semuanya nempel. Tapi ini repot ya. Ini kalau zaman sekarang mungkin masih mending ya. Coba ini kalau dibayangkan dulu di zaman Nabi, para sahabat itu sholatnya di atas pasir. Nah itu ya. Coba kalau sujud itu tekan semua mulai ke bibir-bibir, hidung-hidung, nanti pasirnya masuk ke dalamnya. Kalau zaman kita kan sekarang itu panjenengan milih sajadah saja itu yang empuk-empuk ya, yang tebel-tebel ya. Wa wad'i ba'di rukbatayhi wa ba'di batni kaffayhi minar rahati wa budunil asabi. Dan juga meletakkan sebagian dua atau meletakkan dua ini dengkul, apa yang namanya? Lutut kita ini. Wa ba'di batni kaffihi wa ba'di batni kaffaihi minar rahati. Dan juga menempelkan sebagian telapak tangan wa butunil asabi'i, dan sebagian bagian dalam jari ini. Jadi ini juga ditempelkan, tetapi yang wajib itu hanya sebagian saja. Jempol. Ya, jadi ini bagian dalam ketika panjangan ini yang wajib ini ya. Makanya ketika perempuan atau wanita itu sholat kemudian di ujung mukena ada pengikat agar tidak jadi masalah, karena yang harus ditempelkan itu adalah sebagian daripada bagian dalam telapak tangan dan juga sebagian daripada bagian dalam jari. Ini semuanya ini. Kalau khirrib ini namanya khirrib dalam bahasa fikih pinggir. Kalau ini namanya dohrun, bagian luar. Kalau ini namanya batnun, bagian dalam. Ini kan bahasa Arab itu. Ini namanya nanti kan qu'un. Nah, kalau ini namanya sa'idun, ini namanya adudun. Kalau dalam bahasa Indonesia pokoknya lengan, hasta itu sama. Tapi kalau bahasa Arab itu memang detail sekali. Kemudian wa ba'di batni asabi qadamaihi, dan wajib menempelkan sebagian bagian dalam daripada jari-jari kaki. Nah, umumnya kalau jari kaki yang paling enak itu ya jempol. Tetapi sebagian saja, tidak harus seluruhnya. Wa ba'di batni asabi qadamai duna ma ada dalika, tidak wajib menempelkan selain semua itu. Maksudnya itu berarti ya bagian luarnya tidak perlu. Kal harfi wal atropi, sebagaimana kal harfi atau kal hirfi wal atropi, sebagaimana bagian pinggir, wa atropil asobi'i, dan ujung-ujung tangan, ujung-ujung jari tangan, wa dohriha, dan bagian luar. Ini hirif ini ya, yang pinggiran ini. Ini bahasanya namanya hirfun. Lah kalau yang ini namanya anamil. Lah anamil itu bagian atasnya ini, ruas paling atas, ini namanya anamil. Ruas paling atas, bahasa Al-Qur'annya itu anamil, yaj'aluna asabi'ahum ay anamilahum. Nah, kemudian yang ini ujungnya ini baru bagian dalam atau bagian pinggir daripada ujung jari ya. Ini juga tidak cukup ini ya. Ini maksudnya itu tidak wajib, maksudnya demikian. Dan juga bagian luar jari itu juga tidak wajib itu. Walau quti'at asabi'u qadamaihi wa qadaru ala wad'i syai'in min batnihima lam yajib. Kalau ada orang jari-jari kakinya hilang atau putus dan dia mampu meletakkan bagian daripada bagian dalam kedua kaki tersebut, lam yajib, maka tidak wajib. Maksudnya kalau ada orang jari-jarinya terputus, setelah jarinya terputus kan berarti tidak ada. Apakah wajib menempelkan bagian dalamnya? Tidak. Kenapa? Karena kewajiban itu pada jari. Kalau jarinya sudah hilang ya enggak, tidak wajib. Karena mahallul fardunya sudah hilang. Kamak tadawu kalamu syaikhaini, tetapi ini sebagaimana penjelasan daripada ucapan dua syekh. Maksudnya dua syekh ini adalah Imam Nawawi dan Imam Rabi'i. Wala yajibut tahamulu 'alaiha, dan tidak wajib menekan jari-jari kaki. Artinya tidak wajib memberikan tekanan pada bagian dalam jari kaki ketika kita sujud. Bal yusannu, tetapi hukumnya sunnah. Kakashfil ghairil rukbataini, sebagaimana membuka selain daripada rukbatain. Nah, kalau membuka maksudnya
panjenengan sholat mau pakai kaos kaki ini juga nggak jadi masalah. Ya kalau pakai kaos tangan, nah ini menutup semuanya, kecuali kalau kaos tangannya dibolongin. Nah kalau pakai kaos kaki tidak jadi masalah. Makanya dulu para sahabat itu sholatnya pakai khuf. Khuf itu kan kayak kaos kaki kulit gitu ya. Sepatu. Ini ya, yang mirip-mirip sepatu, tapi kan nggak ada alas kerasnya, terbuat dari kulit. Para sahabat kalau di musim dingin semacam itu. Makanya di sini kan kalau rukbatain ini tidak boleh dibuka. Kenapa? Karena itu aurat. Ya bagi laki-laki dan perempuan pasti. Bagi laki-laki itu aurat sehingga tidak boleh dibuka. Wa sunnah bis sujudi wat'u anfin, dan disunahkan di dalam sujud meletakkan hidung. Bal yata'akkadu li khabarin sahihin. Nah, bahkan ini ditekankan karena berdasarkan hadis sahih. Wa min thamma ikhtira wujubuhu. Karena ada hadis sahih, maka banyak ulama yang memilih kewajiban tersebut. Jadi kalau hidung ini masih masih khilaf, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Tetapi di sini kecenderungan daripada Syekh Zainuddin Al-Malibar itu mengatakan wajib. Ya, karena ada hadis sahih. Wa sunnah wad'ur rukbataini awwalan mutafarriqaini qadra shibhin thumma kaffaihi hadwa mankibaihi rabi'an dira'aihi anil ardi wa nashiran asabi'ahu madmumatan lil qiblati thumma jabhatuhu wa anfahu ma'an wa tafriqu qadamaihi qadra shibrin wa nasbuhuma muwajjihan asabi'aha lil qiblati wa ibrasuhuma min dailihi. Dan disunahkan ketika sujud, ketika kita ingin sujud, wad'ur rukbataini awwalan. Berarti ini kalau kita posisi i'tidal kemudian mau sujud. Nah, kalau posisi i'tidal mau sujud, maka disunahkan yang jatuh terlebih dahulu itu adalah dua lutut dulu. Jadi jangan tangan dulu. Kalau tangan kan dilarang oleh hadis Nabi, karena ini sering disebut dengan tabarruk. Tabarruk itu gebrok itu ya. Jadi kayak disamakan dengan kambing, anjing, onta. Ini tidak baik ya. Maka yang dijatuhkan ketika mu'tidal itu adalah kedua lutut terlebih dahulu. Mutafarriqataini qadra shibhin. Lutut tersebut ya direnggangkan sekiranya 1 kilan. Satu apa ini? Ya, ini minimal segitu ya. Ya, artinya apa? Jangan terlalu mepet, sebab nanti kalau terlalu mepet mempersulit. Terlalu lebar juga nanti bisa makruh, mempengaruhi musolli yang ada di kanan kirinya. Maka ini sekiranya 1 kilan ini ya. Jadi panjenengan ukur segini, ini sudah cukup ini. Ya lebar sedikit nggak apa-apa lah, disesuaikan dengan kondisi daripada musolli. Kan ada orang yang gendut, ada orang yang kurus. Ya kalau yang kurus itu ya nggak usah terlalu banyak makan tempat. Nanti bisa jadi makruh itu. Nah setelah itu summa kaffaihi hadwa mankibaihi. Kemudian tangan dijatuhkan di tempat yang lurus dengan kedua bahu kita. Jadinya jadi lurus ya. Maksudnya lurus itu hadwa itu maksudnya yang satu garis ya, tidak mesti di depan karena nih laki-laki harus membuka. Jadi yang sekiranya satu garis dengan bahu. Nah, setelah di situ baru kemudian rabi'an dira'aihi anil ardi, dengan mengangkat dira'un. Dira'un itu ini. Ininya diangkat. Jadi jangan kelambruk semacam ini, tapi semacam ini ya. Rabi'an dira'aihi anil ardi wa nashiran asabi'ahu. Kemudian tangannya juga dibuka, jangan ngepel. Atau jangan semacam ini. Ini maksudnya ya, tangannya dibuka semacam ini. Kemudian madmumatan lil qiblati, keseluruh daripada jari ini semuanya diarahkan ke kiblat. Ya, terlalu rempet ini juga tidak baik, terlalu buka juga tidak baik. Makanya biasa-biasa saja. Yang penting jangan mengepal. Ya, jangan mengepal. Kemudian nanti ditaruh, ini diangkat. Bagian ini diangkat, jangan sampai menempel semacam ini. Jadi orang sujud kayak orang lambruk gitu ya. Indah, tapi diangkat sedikit. Kemudian jari semuanya mengarah ke arah kiblat.
Ya, tidak ya semacam ini ya. Ini cukup lah, jangan kayak gini banget, jangan. Kemudian terlalu ganggu juga, sedang-sedang saja. Ini semuanya mengarah ke kiblat. Kemudian summa jabhatuhu, baru kemudian jidatnya dijatuhkan beserta dengan hidungnya secara bersamaan. Nah, ini baru setelah itu wan puhumaan wa tafriqu qadamai qadra shibhin. Kemudian kedua kaki direnggangkan. Qadra shibhin kira-kiranya adalah 1 jengkal juga. Jadi kaki kanan dan kaki kiri itu direnggangkan qadra shibrin. Jadi sekiranya 1 jalan. Wa nasbuhuma muwajjihan asabi'aha li asabi'ahuma lil qiblati. Kaki tersebut diberdirikan dan jari-jarinya sama seperti jari tangan diarahkan ke arah kiblat. Wa ibrazuhuma min dailihi. Dan jari tersebut itu ibros itu maksudnya dari kata abra, diperlihatkan min dailihi. Maksudnya min dailihi itu dari ininya nih ya, ujung yang ini nih. Jadi semacam ini tekuk biar ininya benar-benar kelihatan ini dailun. Dailun maksudnya buntut, maksudnya ini. Ini ya dipadalkan itu ya. Tetapi ini ingat ya tadi kan tidak wajib semuanya dipadalkan. Yang penting jari-jarinya itu nekuk ke kiblat. Kalau tidak mampu madal ya sudah tadi hanya sebagian saja. Biasanya diwakili oleh jempol kaki. Jangan sampai ketika sujud Allahu Akbar kakinya naik nih, dangkat ya. Ini kan apalagi kalau kakinya pas sujud nutup seret. Nah, ketika ini dibuka lagi. Ini sunnah. Kalau sunnah itu panjangan nggak kayak gini juga nggak apa-apa. Yang penting rukun sujudnya ini nggak boleh diotak-atik. Ya, ini harus nempel. Ini kedua tangan harus, kemudian kedua lutut harus, kemudian kaki gitu ya. Itu ya harus, itu yang penting itu. Nah, kalau semacam itu mau 1 shiber atau nggak jadi masalah. Ya, karena itu adalah kesunahan. Mau tangannya dibuka atau ditutup nggak jadi masalah meskipun sunahnya dibuka. Itu demikian. Wa sunnah fathu